Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan materi kita ya, merupakan bagian dari materi mengenai pengukuran ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca alat ukur. Nah, pertama kita lihat dulu ya beberapa jenis alat ukur yang nanti kalian temui di kehidupan sehari-hari atau misalnya lagi praktikum di sekolah ya. Seperti ini misalnya. Nah, yang ini kita kenal dengan istilah namanya jangka sorong, yang ini jangka sorong, yang ini mikrometerskop, yang inilah mikrometerskop, yang ini mikrometerskop digital, yang ini mikrometerskop digital ya. Ini yang kita kenal dengan meteran ya, biasa digunakan oleh orang-orang bangunan ya untuk mengukur ukuran bangunan tertentu. Nah, baik, kita sekarang membahas dulu mengenai jangka sorong ya. Jangka sorong ini dia tersusun dari dua komponen ya. Jadi yang atas ini disebut dengan skala utama nih. Jadi yang ini namanya skala utama. Nah, kemudian yang kita geser-geser ini ya, ini disebut dengan skala geser atau disebut dengan nonius ya. Jadi ini yang disebut dengan skala nonius. Jadi setiap jeda dari 0 ke 1 ini akan 0 ini 1 ini adalah ukurannya cm ya. Ini adalah 2 cm, ini 3 cm dan seterusnya ya. Kemudian ini namanya skala nonius ya, skala geser. Jadi setiap skalanya itu adalah memiliki ukuran 0,01. Jadi setiap garisnya itu adalah memiliki ukuran 0,1 cm. Jadi ketelitiannya adalah 0,01 cm. Nah, misalnya kita sedang melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ya. Misalnya kita mengukur panjang suatu balok ya, suatu balok kayu seperti ini. Maka nanti si noniusnya ini kita geser ya sampai pada ujung terakhir di si balok ini. Nah, inilah hasil pengukurannya ya. Jadi di skala utamanya yang ini hasil pengukurannya, kemudian di skala noniusnya adalah yang ini ya. Nah, pembacaan di skala utamanya itu adalah menunjukkan angka 5,3 ya. Jadi ini 5, kemudian satu skala yang inilah 0,1 ya. Nah, berarti inilah 5,1, 5,2, 5,3. Jadi skala utamanya adalah 5,3. Kemudian yang ini ya, skala noniusnya itu menunjukkan angka 4 ya. Angka 4. Jadi angka 4 ini dia berhimpit dengan skala utamanya. Karena satu skalanya itu 0,01, maka nanti angka 4 ini kita kalikan dengan 0,1 mili ya, atau 0,1 cm ya. Jadi hasilnya adalah 4, inilah hasilnya 4, dikali dengan 0,01 cm. Maka hasilnya adalah menjadi 0,04 ya, 0,04 cm seperti ini. Nah, maka nanti totalnya itu kita jumlahkan aja ya. Skala utamanya itu 5,3, kemudian skala noniusnya itulah 0,04. Jadi hasil pengukuran kita adalah 5,34 cm. Nah, untuk mengukur benda yang ukurannya dalam mili ya, kita menggunakan namanya adalah mikrometer. Jadi ini adalah letak benda yang kita ukur ya. Nah, kemudian nanti si mikrometernya itu adalah memiliki skala utama. Jadi yang ini adalah namanya skala utama ya. Kemudian yang kita putar ini ya disebut dengan skala putar ya. Ini skala putar atau disebut juga dengan nonius. Putar atau disebut juga dengan nonius. Gitu kan? Nah, misalnya kita sedang mengukur suatu ini ya, misalnya mengukur suatu diameter bola ya. Hasil pengukurannya lah seperti ini misalnya. Nah, maka pembacaan di skala utamanya ini adalah menunjukkan angka 7,5 ya. Jadi angka 7, kemudian ini di tengah-tengahnya ya. Jadi 7,5. 7,5 mm. Satunya milimeter. Kemudian setiap satu garis ini, setiap satu garis di skala putar atau nonius inilah skalanya itu 0,01. Satunya mili. 0,01 mili. Sehingga kalau di sini berarti dia garisnya itu menunjukkan di angka 41 nih. Garisnya itu menunjukkan angka 41. Berarti nanti 41 ini kita kalikan dulu dengan berapa? 0,01 ya. Jadi hasilnya lah 0,41. Sehingga nanti hasil pembacaannya itulah skala utamanya 7,5, kemudian noniusnya itulah 0,41 ya. Jadi dapatnya adalah 7,91.
Kemudian alat ukur berikutnya dan kita kenal dengan namanya adalah neraca ya, neraca 4 lengan. Jadi kita lihat misalnya di sini adalah yang ini skalanya adalah 200 ya. Kemudian ini adalah skalanya yang 100, ini adalah skalanya yang 10, yang ini adalah skalanya adalah sampai dengan ukuran 1 ya. Kita lihat di sini berarti dia memiliki pembacaan nilainya 0. Inilah angkanya 0, kemudian di sini angkanya 40, di sini angkanya 7 ya. Nah, kemudian di sini angkanya adalah setiap ini kan adalah 0,1 ya. 0,1 nanti dibagi dengan 10 skala ya. Berarti ini adalah setiap skala ini adalah 0,01 nih setiap garisnya. Nah, nanti angkanya itulah menunjukkan di angka 2 nih ya. Jadi 0,052 nih ya. Ini angka di dua garis yang ini berarti kan 0,51 ditambah dengan 0, jadi 0,52 nih ya yang ini. Nah, jadi inilah angkanya 0,52. Sehingga kalau kita jumlahkan lah ini nilainya 0, yang nilainya 40, yang nilainya 7, yang nilainya 0,52. Sehingga totalnya lah kita jumlahkan 4,52. Nah, demikian materi mengenai pembacaan alat ukur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.